Shalom saudara kesatuan Tuhan. Tetap semangat walaupun sedang ibadah online. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan kita, sebab Tuhan baik bagi kita. Satu minggu telah menyertai kita, dan pada hari ini mari datang kepada Dia dan naikkan pujian penyembahan kita bagi Dia, naikkan syukur kita bagi Dia, sebab Dia baik bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap hari Kau ada dalam kami Tuhan. Kami butuh Kau ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita cekkan hati kita memuji Tuhan dengan sukacita. Karena sukacita surga mengalir dalam iman kita yang sungguh-sungguh memuji muliakan nama Dia. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menaikkan puja penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik bagi kita. Sama-sama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Manakah kami menjadi
kasih Yesus. Kami serang pada hamba-Nya untuk menyerahkan Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan bicara dan belajar tentang firman Allah mengenai hal-hal di dalam dunia ini yang harus dihindari oleh orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita akan hal-hal di dalam dunia ini yang harus dihindari oleh orang-orang percaya. Di dalam ayat 16 kita mulai ada 3 hal-hal yang harus dihindari dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama mari kita lihat, yaitu keinginan daging. Keinginan daging, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang berbicara tentang keinginan daging. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi firman Allah memberitahu kita bahwa hal pertama yang harus dihindari oleh orang-orang percaya adalah keinginan daging. Keinginan daging, Alkitab berkata, yaitu percabulan, sesuatu yang keji dan kotor, tidak senonoh. Kecemaran, hawa nafsu, ya, tentang desakan hati, keinginan keras menurutkan hati. Penyembahan berhala, sesuatu yang menjadi berhala di dalam hidup kita juga itu sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah hidup tidak bisa lagi dengan sesuatu yang kita yakini, itu sudah merupakan berhala di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada orang percaya yang berkata, saya tidak bisa hidup tanpa barang ini, atau tanpa alat ini, atau tanpa sesuatu ini, maka jangan sampai hal itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kemudian juga keinginan dagingnya itu bicara tentang sihir, perseteruan, ya, perselisihan. Seringkali ini juga ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kehidupan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, ada perseteruan dan perselisihan. Iri hati, ya, Alkitab juga berkata keinginan daging iri hati, tidak senang melihat kelebihan orang lain, cemburu, dengki, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, ini juga hal yang akan menonjol di akhir-akhir zaman, ya. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya,
di dalam setiap komunitas, bahkan di dalam perkumpulan-perkumpulan orang percaya dan di ibadah sekalipun, ya, bisa saja ada roh pemecah, ya. Bisa saja ada orang-orang yang selalu, ya, ingin memecah belah kesatuan, ingin memecah belah segala sesuatu yang baik, ya. Nah, ini akan ada di akhir zaman. Ini bicara tentang keinginan daging, kemudian kedengkian, kemabukan, dan pesta bora. Dan semua itu Alkitab berkata bahwa keinginan daging itu adalah maut, seperti yang ditulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 6. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara perhatikan bahwa Alkitab berkata, yang ada di dalam dunia itu yang pertama tadi keinginan daging, ya, itu adalah sesuatu yang datang dari dunia. Dan kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, sudah bertobat, ya, sudah bahkan menjadi pelayan Tuhan, maka kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal ini. Karena ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa. Mengapa kita harus hindari keinginan daging? Nah, kita lihat di dalam Roma, ya, di dalam tadi Galatia 5 ayat 21. Di dalam Galatia 5 ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, artinya barang siapa orang-orang percaya yang hidup dalam kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mengapa kita harus hindari keinginan daging? Sebagai orang-orang percaya yang sudah bertobat, percaya, ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus, dan bahkan sekarang hidup dalam anugerah Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Allah, tidak hidup dalam kedagingan. Karena Alkitab berkata, siapa yang melakukan hal-hal demikian, artinya siapa orang-orang percaya yang hidup dalam daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam Roma 8 ayat 8. Jelas dikatakan Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi sebagai orang-orang percaya, kita harus menghindari semua itu. Hal-hal tadi yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena kalau kita sebagai orang percaya masih melakukan hal-hal yang demikian, ya, maka kita tidak berkenan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, bagaimana cara untuk saudara menghindari keinginan daging? Karena kita berkata tadi jelas bahwa kita tidak boleh hidup dalam hal-hal yang demikian. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16, ya, dalam Galatia 5, inilah cara untuk kita menghindari keinginan daging. Ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk dapat saudara hidup dalam kebenaran firman Allah, untuk saudara dapat menghindari keinginan-keinginan daging, ya, hawa nafsu dan lain sebagainya seperti tadi kata firman Allah, maka saudara tidak ada jalan lain, harus hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh. Ya. Ayat 17, sebab keinginan daging, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi hiduplah dalam roh, ya. Hiduplah dalam tuntunan roh Allah, ya. Hiduplah berjalan dalam
tuntunan kuasa Roh Allah, sehingga kita akan mampu, ya, sehingga kita akan dapat melalui itu semua, ya. Salah satunya adalah kepentingan diri sendiri. Kalau kita mau ikut kepentingan daging, seringkali orang percaya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau ikut di dalam hidup dalam Roh, maka kita akan mengutamakan Tuhan dan menghargai sesama kita dan menghormati sesama kita. Ya. Masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang iri hati. Ya. Bahkan tidak sedikit di dalam pelayanan pun, kalau ada seorang pelayan yang dipercayakan lebih daripada pelayan yang lain, maka pelayan yang lain tersebut masih ada memiliki rasa iri hati. Dan seharusnya itu tidak boleh ada lagi di dalam kehidupan seorang pelayan. Karena itu masih bicara keinginan daging, hawa nafsu. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya hal yang pertama yang harus kita hindari di dalam dunia ini adalah keinginan daging. Yang kedua, yang harus kita hindari di dalam dunia ini sebagai orang percaya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keinginan mata. Nah, saudara tahu bahwa mata adalah salah satu organ penting. Dengan mata kita dapat melihat, dan dengan mata juga kita bisa menyaksikan karya Tuhan, keagungan Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, kalau kita pergi berlibur, kita pergi ke suatu tempat yang tempatnya indah, yang tempatnya bagus, yang tempatnya baik, maka ketika kita melihat pemandangan yang baik, pemandangan yang bagus, maka dengan mata ini kita melihat bahwa betapa hebat dan betapa besarnya karya Allah itu di dalam dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, dengan mata juga, kalau kita tidak menjaga mata kita, maka keinginan mata ini akan bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Kita lihat contoh di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara lihat dari kisah Adam dan Hawa. Ya. Mereka sebelumnya dalam keadaan telanjang tetapi tidak memiliki rasa malu. Karena apa? Karena ketika mereka ditempatkan di dalam Taman Eden oleh Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan. Mereka hidup tidak di dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika Hawa lewat matanya, ya, tergoda melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Padahal pohon itu adalah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Tetapi melalui mata ketika Hawa melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, maka tertariklah dia dan mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka setelah mereka memakan, maka terbukalah mata mereka, kata Alkitab. Kenapa? Karena ketika mereka memakan pohon, ya, ketika mereka makan buah yang ada di pohon atau sesuatu yang dilarang dari Tuhan, maka mereka melanggar perintah Allah. Maka mereka melanggar ketentuan Tuhan. Dan ketika mereka melanggar perintah Allah, maka mereka
sudah jatuh di dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka mata mereka pun terbuka dan melihat keadaan mereka bahwa sekarang mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara karena mereka malu dalam keadaan telanjang dan membuat pakaian dari daun pohon ara dan membuat cawan. Kenapa, saudara? Karena mereka melanggar Tuhan. Jadi dosa membuka mata mereka. Yang tadinya mereka sama sekali dalam keadaan telanjang pun berada di Taman Eden, mereka tidak memiliki rasa malu karena mereka hidup dalam kekudusan. Tapi ketika mereka melanggar perintah Allah, dimulai dari mata. Begitupun kalau kita lihat kisah tentang seorang Daud. Bagaimana ketika Daud tidak menjaga matanya dan Daud melihat seorang wanita yang cantik sedang mandi, yaitu istri dari salah seorang kepala pasukannya. Dan Daud tidak menjaga matanya, sehingga akhirnya Daud pun jatuh di dalam dosa. Nah, inilah hal kedua yang dikatakan Alkitab, yaitu keinginan mata. Bukankah seringkali juga mata kita melihat sesuatu kita ingin, ya, padahal belum tentu yang kita inginkan itu berguna bagi hidup kita, berguna bagi diri kita. Tetapi seringkali mata kita melihat dan kita ingin ini, ingin itu, ya. Itu sebabnya Alkitab berkata, hindari yang pertama keinginan daging, yang kedua hindari keinginan mata. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat apa yang dicatat oleh Alkitab yang harus dihindari oleh orang percaya, yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah salah satu sifat, salah satu tabiat, ya. Ada seseorang yang memiliki sifatnya atau tabiatnya itu kurang baik, memiliki keangkuhan, memiliki ketinggian hati, memiliki kesombongan, ya. Dan ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak sebelumnya di hadapan Tuhan. Tetapi lewat anugerah Tuhan, lewat kasih karunia Allah, saudara ditebus oleh darah Kristus, lewat kematian Tuhan di Bukit Golgota. Saudara dibenarkan oleh Tuhan, saudara dimerdekakan oleh Tuhan. Dan itu bukan hasil dari perbuatan baik, bukan hasil dari amal ibadah, tetapi itu adalah karena kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi saudara, dan itu harus dijaga, dipelihara dengan baik. Sampai kapan? Sampai seberapa lama Bapak Ibu Saudara hidup di dalam dunia ini dan hidup benar sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya kita tidak memiliki alasan untuk sombong. Sebagai orang yang tadinya tidak layak dan ditebus oleh darah Kristus, tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita membuat kita menjadi tinggi hati dan angkuh. Karena hidup kita saja adalah kemurahan Tuhan. Hidup saudara itu anugerah Tuhan. Hidup saudara itu kemurahan. Kemurahan Tuhan. Jadi apa yang mau disombongkan? Harta, kekayaan, ya, uang, pangkat, dan jabatan yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah sesuatu yang bersifat sementara. Dan itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat mempertanggungjawabkannya nanti kelak. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan. Tidak ada yang harus kita berbesar di hadapan Tuhan. Karena kita berkata Allah membenci orang yang sombong. Allah membenci orang yang tinggi hati. Dan orang yang sombong tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Coba kita lihat satu contoh di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai yang kelima, berkata demikian. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nana ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Nah, saudara lihat satu contoh. Ya. Kehidupan tentang Raja Uzia. Alkitab berkata Allah membuat segala usahanya berhasil. Kenapa? Karena ketika Raja Uzia mencari Tuhan dan hidup takut akan Allah, Allah membuat usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang ingin berhasil dalam hidupmu, ya, carilah Tuhan, hidup takut akan Allah, lakukan kebenaran firman Allah, maka Allah akan membuat saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Sebagaimana Raja Uzia, orang mencari Allah, takut akan Allah. Tapi kita lihat, Alkitab berkata ketika Raja Uzia takut akan Allah dan mencari Allah, maka Allah membuatnya berhasil. Tetapi setelah ia berhasil, apa yang dilakukan Raja Uzia? Kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara lihat, amat disayangkan ketika Raja Uzia sudah diberkati Tuhan karena dia takut akan Allah, karena dia mencari Allah, maka Allah memberkati dia. Tetapi ketika dia sudah diberkati, dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong. Bahkan Alkitab berkata urusan untuk membakar korban pun dilakukan oleh Raja Uzia. Ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membakar ukupan di atas mezbah atau membawa korban itu adalah tugas-tugas imam, bukan tugas seorang raja. Alkitab tidak membenarkan kalaupun Raja Uzia sudah diberkati menjadi seorang raja, maka dia dengan seenaknya melakukan sesuatu di dalam bait Allah. Tidak. Bait Allah ada otoritas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin, yaitu imam-imam. Dan ini satu contoh yang baik di akhir zaman. Karena berapa banyak ada orang-orang jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang tadinya tidak diberkati dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, mohon maaf, seringkali orang-orang Kristen ini mencoba masuk dan mau mengatur pekerjaan Tuhan. Karena dia merasa dia telah memberikan mungkin persembahan yang besar. Mungkin karena dia merasa telah membawa korban yang besar. Maka akhirnya dia berpikir dia memiliki sesuatu yang pantas untuk melakukan sesuatu di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja Tuhan dalam bahasa sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekaya apapun jemaat Tuhan, sekaya apapun umat-umat Tuhan, dia tidak memiliki hak untuk mengatur di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada hak yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu ada imam di sana. Kalau dalam bahasa sekarang di dalam gereja ada gembala-gembala yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin umat Tuhan beribadah kepada Tuhan lewat ketentuan dan aturan firman Allah. Jadi jemaat kalau sudah diberkati Tuhan, jangan coba-coba
Ya, jangan coba-coba ikut mengatur pekerjaan Tuhan. Hanya karena engkau memberikan persembahan yang besar dan memberikan bantuan yang besar, engkau tidak punya hak untuk mengatur pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan itu adalah hak imam yang telah ditentukan oleh Allah, adalah hak pemimpin rohani saudara, adalah hak gembala sidang saudara. Ya. Di dalam hidup kita bernegara sebagai warga negara, pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam konteks bernegara. Jadi apapun yang ditentukan pemerintah, seperti kata kitab Roma, kita harus tunduk dan patuh. Sedangkan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, wakil Tuhan adalah gembala sidang saudara. Dan kau harus tunduk dan taat kepada pemimpinmu, kepada gembala sidangmu, di mana engkau menjadi jemaat yang diberi makan untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tidak ada alasan yang membenarkan ketika saudara diberkati Tuhan, maka engkau memiliki hak untuk mengatur pekerjaan Tuhan, untuk mengintervensi pemimpin rohani. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, inilah contoh seperti Raja Uzia. Sehingga akhirnya dia ditegur oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, ya, hal ketiga di dalam dunia ini yang kita harus hindari sebagai orang percaya adalah keangkuhan dan kesombongan. Yakub 4 ayat 6b berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat-ayat terakhir di dalam Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan saudara, Amsal 16 ayat 5. Orang yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi pesan firman Allah pada pagi hari ini, di dalam ayat pokok kita 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, ada 3 hal yang harus kita hindari sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, keinginan daging. Keinginan dagingnya itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Itu harus kita hindari dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Hal yang kedua yang kita harus hindari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu keinginan mata. Ya. Supaya mata kita tidak melihat kepada hal-hal yang bisa mendatangkan dosa di dalam hidup kita, bisa mendatangkan jerat di dalam hidup kita. Kita melihat kepunyaan orang lain yang bukan milik kita. Ya. Kita ingin rasanya. Dari rasa ingin tersebut, akhirnya kita ingin memiliki. Dan ingin memiliki itu akhirnya bisa membuat kita menghalalkan segala cara. Dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa yang awalnya dimulai hanya dari keinginan mata. Jadi itu harus dihindari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita hindari adalah keangkuhan. Jadi 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sombong di hadapan Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sombong jasmani, tapi orang-orang yang sombong rohani pun, yang seringkali merasa lebih benar dari orang lain, yang seringkali merasa lebih hebat dari orang lain, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena kembali saya ingatkan bahwa kita ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tadinya tidak pantas ada, tapi oleh anugerah Tuhan,
oleh kemurahan Tuhan, kita dibenarkan. Kita ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara sebagai jemaat Tuhan, mari isi hidupmu dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada yang masih sering melakukan keinginan daging, mari mulai hari ini bertobat dan tinggalkan itu semua. Kalau masih ada yang melakukan hal-hal yang cabul, bertobat dan tinggalkan itu semua. Kecemaran, hawa nafsu, bahkan penyembahan berhala. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih mengkeramatkan benda-benda tertentu, misalnya seperti menyimpan sebuah keris, dan mempercayakan keris itu sudah menjadi berhala dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudara dengar firman Allah hari ini, mari datang kepada Tuhan, serahkan hatimu. Kalau masih ada yang kau lakukan hal-hal seperti ini, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mari hidup benar di hadapan Tuhan. Iri hati, amarah, itu tidak diperbolehkan. Roh pemecah, roh pemecah ini seringkali membuat gosip, mempengaruhi orang yang satu, mempengaruhi orang yang lain, mengajak orang yang satu dan orang yang lain untuk memiliki kesepakatan bersama dengan dia untuk menolak sesuatu, dan ini sesuatu yang bukan dari Tuhan, tetapi roh pemecah datangnya dari setan, karena itu keinginan daging. Dan di dalam umat Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, maka hal-hal yang seperti ini, apalagi kehidupan pelayan, sudah tidak boleh ada. Jadi 3 hal yang harus Bapak Ibu Saudara hindari yang ada di dalam dunia ini dan bukan berasal dari Bapa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya percaya lewat pertolongan, kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin berjalan di dalam kehidupan yang semakin menyenangkan Tuhan. Apapun profesi saudara, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai pengusaha kah, sebagai pebisnis, wira swasta, pegawai, mahasiswa, pelajar, mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kita belajar menghindari keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata, dan kita untuk tidak hidup menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan hidup kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita hidup senantiasa mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Dan sebagaimana firman Allah berkata, orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan, maka Allah akan membuat hidupnya menjadi berhasil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai pada akhir daripada firman Allah. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara sekalian. Firman yang akan membawa saudara semakin hari semakin dewasa dalam kehendak Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau di dalam kesempatan pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati kebenaran firman Tuhan.
Kami boleh belajar untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua, sehingga kami akan terus menjalani kehidupan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau akan menjadikan umat-umat-Mu di tempat ini umat-umat yang berhasil, umat-umat yang menyenangkan Tuhan, umat-umat yang akan dipakai oleh Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati keluarga besar hamba-Mu Gembala Sidang bersama seluruh koordinator dan pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang akan memimpin seluruh kehidupan pelayanan di tempat ini, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan biarlah kiranya firman yang mereka sudah dengar boleh tertanam, berakar, berbuah di dalam setiap kehidupan tanah hati mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih kami sudah diberkati oleh firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, marilah kita pulang dengan berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.